Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Tazkiyatul Fuadah dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit kulit. Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis penyakit kulit, kita harus mengetahui dulu bagaimana struktur kulit. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Di dalam epidermis terdapat melanosit, jadi sel ini menghasilkan melamin dan juga bisa melindungi lapisan bawah kulit dari sinar matahari yang berbahaya. Kemudian setelah lapisan epidermis terdapat lapisan dermis. Di lapisan dermis ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdapat beberapa kelenjar-kelenjar di dalam epidermis ini. Kemudian lapisan yang paling bawah adalah hipodermis atau subkutan. Subkutan ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap teratur. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai 5 penyakit kulit, yaitu ada jerawat, dermatitis, abses, skabies, dan juga herpes. Yang pertama yaitu jerawat atau akne. Jadi pada lapisan kulit terdapat kelenjar minyak atau sebaceous gland dan juga terdapat folikel rambut. Jadi kelenjar ini mengeluarkan sejenis minyak kulit atau bisa disebut dengan sebum yang berfungsi untuk melindungi kulit dan rambut kita. Jadi minyak kulit yang dikeluarkan secara berlebihan akan menyebabkan folikel rambut dan pori-pori tersumbat sehingga terjadi pembiakan bakteri dan akan menjadi komedo. Komedo ini ada komedo terbuka dan juga tertutup. Komedo tertutup atau whitehead terbentuk apabila minyak kulit dan bakteri tersumbat di bawah lapisan kulit sehingga terlihat tonjolan putih yang kecil. Kemudian komedo terbuka atau blackhead terbentuk apabila minyak kulit dan bakteri tersumbat di permukaan kulit sehingga menghitam akibat dari pigmentasi kulit. Jadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak yaitu pada wajah, leher, dada, kemudian bahu, dan punggung itu sangat rentan sekali terjadinya penyakit jerawat. Sini terdapat tempat tumbuhnya jerawat, di mana tempat-tempat ini emang sering kali dihinggapi oleh jerawat. Yang pertama, zona 1 yaitu terletak di dahi. Jadi jerawat ini karena dehidrasi, jadi diakibatkan karena kekurangannya cairan. Untuk solusinya, kita bisa memperbanyak minum air putih dan konsumsi sayuran hijau. Untuk zona 2 terdapat di hidung. Jadi jerawat ini diakibatkan oleh tekanan darah yang kurang stabil. Untuk solusinya yaitu kurangi begadang, hindari soda dan kafein, seimbangkan pola makanan. Jadi makanan itu sangat penting, jadi harus teratur. Kemudian ada zona 3 yaitu terdapat pada dagu. Jerawat hormonal, jadi diakibatkan karena menstruasi ataupun jatuh cinta. Jadi jerawat ini karena hormon tubuh tidak seimbang dan solusinya itu perbanyaklah olahraga. Kemudian zona keempat terdapat di daerah sekitar mata. Jerawat ini terbentuk karena keringat atau rambut yang kotor, menunjukkan asupan air yang kurang di dalam tubuh.
Untuk solusinya, perbanyak minum air putih dan gunakanlah pelembab. Kemudian ada zona yang kelima, zona terakhir itu di pipi. Jerawat di pipi menunjukkan saluran pernapasan dan kondisi paru-paru yang kurang baik. Untuk solusinya, perbanyak olahraga dan konsumsi buah sayur. Bisa juga karena make up tidak cocok. Untuk gejala timbulnya jerawat, bisa berupa benjolan berwarna kemerahan atau kuning. Jadi kalau kuning itu karena mengandung nanah di jerawat tersebut. Kemudian ada jerawat yang diakibatkan karena adanya peradangan. Ada yang disebut pustula, ada papul, nodul, dan kista. Ada yang disebut dengan pustula. Pustula merupakan benjolan kecil yang di ujungnya itu terdapat nanah. Kemudian ada papula. Papula ini merupakan benjolan kecil kemerahan yang disertai nyeri. Kemudian nodul yaitu benjolan keras yang terbentuk di bawah permukaan kulit dan dapat disertai juga dengan nyeri. Dan yang terakhir disebut dengan kista, yaitu benjolan besar yang terbentuk di bawah permukaan kulit yang berisi nanah dan disertai nyeri. Di sini terdapat obat jerawat. Obat jerawat itu sangat banyak jenisnya, tetapi yang penting itu si obat tersebut mengandung zat aktif, diantaranya adalah benzoyl peroksida, asam alfa hidroksi, sulfur, dan asam salisilat. Untuk penyakit yang kedua yaitu dermatitis. Biasanya kondisi ini dimulai pada masa bayi, di mana terjadi ruam merah dan sensasi gatal pada kulit menekuk, seperti di siku, belakang lutut, dan di area depan leher. Ketika tergores, ruam dapat mengeluarkan cairan dan mengeras. Biasanya pemicu dari dermatitis adalah penggunaan sabun ataupun deterjen yang tidak sesuai. Bisa juga disebabkan karena stres, kelembapan rendah, cuaca dingin, serta pemicu-pemicu yang sifatnya lebih personal lagi. Di sini terdapat jenis-jenis dermatitis. Yang pertama ada dermatitis atopik, kedua dermatitis kontak, kemudian dermatitis dishidrotik, ada juga dermatitis numularis, neurodermatitis, dermatitis statis, dan yang terakhir terdapat dermatitis seboroik. Untuk penyakit yang ketiga yaitu abses. Abses merupakan sebuah penimbulan nanah yang terakumulasi di sebuah kavitas jaringan karena akibat infeksi bakteri atau karena adanya benda asing seperti serpihan, luka peluru, atau jarum suntik. Kemudian abses ini ternyata banyak sekali macamnya. Ada abses kulit atau yang sangat kita ketahui ini dengan sebutan bisul. Kemudian ada abses dental, abses periodontal, kemudian abses payudara, abses otak, abses anus atau abses anorektal, abses vagina, dan yang terakhir ada abses tulang belakang. Itu merupakan jenis-jenis mengenai abses. Kemudian terdapat gejala abses. Jadi gejala yang dirasakan biasanya gatal pada bagian kulit tertentu. Jadi yang ada absesnya itu pasti gatal. Kemudian timbul benjolan kecil dengan warna kemerahan, keluar nanah, nyeri tekan. Penyakit yang keempat yaitu penyakit skabies atau sering kita sebut dengan penyakit kudis. Penyakit kudis ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi tungai Sarcoptes scabiei.
Tungau tersebut bereproduksi pada permukaan kulit lalu masuk ke dalam kulit untuk bertelur sehingga menyebabkan rasa gatal. Penyebab skabies adalah S. scabiei yang menginvasi kulit. Tungau ini biasanya terdapat di spray, gorden, bantal, atau pakaian orang yang terinfeksi. Kemudian terdapat gejala dan faktor penyakit skabies. Gejala yang sering dirasakan adalah gatal, terutama malam hari. Bentol atau bintik merah seperti jerawat, kulit meradang, panas pada area tersebut, perih dan keluar nanah. Kemudian faktor berkembangnya penyakit skabies antara lain penyakit tersebut banyak diderita oleh masyarakat dengan higiene buruk, sosial ekonomi yang rendah, hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, kesalahan dalam mendiagnosa dan perkembangan demografi serta ekologi. Kemudian untuk penyakit yang terakhir yaitu penyakit herpes. Herpes ini merupakan penyakit radang kulit yang disebabkan oleh virus dengan ditandai munculnya bintik yang berisi cairan pada bagian kulit tertentu. Gejala yang dirasakan pada penderita herpes biasanya gatal, demam, nyeri kepala, kulit meradang, kulit melepuh, perih dan muncul gelembung air. Kemudian di sini terdapat gejala dan perjalanan penyakit herpes. Untuk perjalanan penyakit herpes, yang pertama bisa terjadi infeksi primer, yaitu gejala awal yang dijumpai berupa bintil berwarna putih tampak berisi air atau disebut sebagai vesikel. Bintik ini berkelompok di atas kulit yang sembab dan kemerahan atau eritematosa. Kemudian ada fase laten. Jadi saat gejala membaik, ini bukan berarti virus herpes telah mati, tetapi virus tersebut sedang beristirahat di dalam sel saraf ganglion dorsalis atau saraf tulang belakang manusia. Dicukupkan pembahasan dari saya mengenai 5 jenis penyakit kulit. Mohon maaf bila banyak pembahasan-pembahasan yang tidak terlalu mendetail dan banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Dicukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.